Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, di mana pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan yang keempat, ya. Materi pertemuan yang keempat ini kita akan membahas nantinya tentang bagaimana kita menganalisis untuk aktivitas pendanaan, ya, analisis aktivitas pendanaan. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sebentar. Baik, jadi pertemuan yang keempat ini nanti mungkin juga terbagi menjadi 2 video, ya, di mana kita akan membahas tentang analisis aktivitas pendanaan, ya. Pada aktivitas pendanaan ini nanti kita akan membahas item-item yang ada di neraca di sisi pendanaan. Kalau sisi pendanaan itu berarti sisi kewajiban, ya. Nah, ada beberapa item yang cukup spesifik di bagian kewajiban ini yang harus kita pahami dengan cermat, begitu ya, karena item-item ini memang memiliki karakteristik secara khusus, gitu ya. Nah, ini analyzing financing activities, aktivitas pendanaan, ya. Ini adalah materinya, materi yang akan kita pelajari, ya, mulai dari liability, kemudian sampai dengan shareholder equity, ya. Nah, tadi saya sampaikan di aktivitas pendanaan ini ada beberapa item yang cukup menarik. Yang pertama itu adalah tentang leasing, ya, tentang leasing. Ya, ini sebuah item yang sangat menarik sekali. Yang kedua adalah post retirement benefit, manfaat purna karya, ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang pensiun. Yang berikutnya adalah kontingensi dan komitmen, ya, kontingensi dan komitmen. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan kontingensi dan komitmen. Kemudian ada off balance sheet, ya. Ada istilah off balance sheet. Kalau on balance sheet, ya, kalau on itu berarti tercantum di dalam balance sheet. Tapi kalau off balance sheet berarti tidak tercantum di dalam balance sheet, ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan off balance sheet nanti kita pelajari. Dan yang terakhir, bagian dari pendanaan ini adalah shareholder equity. Ini learning objektif yang ingin dicapai dari mata kuliah analisis laporan keuangan, khususnya di pertemuan yang keempat ini, materi yang keempat ini, ya. Jadi yang pertama kita mesti paham dulu bagaimana atau apa yang dimaksud dengan debt financing, ya. Pendanaan berupa hutang dan bagaimana implikasi terhadap analisisnya, ya. Yang kedua kita juga mesti paham tentang leasing tadi.
ya, tentang leasing. Ya. Kemudian kita harus bisa mampu menganalisis contingent liability, ya, termasuk resikonya nih. Ya. Karena contingent liability ini suatu peristiwa, ya, yang kejadiannya nanti baru akan terjadi di masa mendatang. Namun kita harus sudah mencadangkan peristiwa tersebut apakah akan terjadi atau tidak terjadi. Nah, makanya ini dikaitkan dengan resiko. Ya. Yang berikutnya adalah identify of balance sheet financing. Ya. Kita harus paham item-item apa saja yang mungkin disembunyikan begitu ya. Ini karena off balance sheet, jadi tidak akan tercatat di balance sheet, ya. Namun transaksi ini tetap tercatat di catatan atas laporan keuangan, ya. Kemudian kelima, capital stock, ya. Kita mesti paham bagaimana nanti pendanaan berupa capital stock. Berikutnya di bagian capital stock juga nanti ada return earning. Ya, laba ditahan. Kalau sekarang istilahnya menjadi saldo laba. Ya. Kenapa? Saldo laba ini nanti akan menjadi acuan ketika perusahaan akan membagikan dividen. Ya. Kemudian ya kita menganalisis secara keseluruhan liability dan equity. Itu kira-kira learning objective yang ingin dicapai dalam materi kali ini. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, maka ini ada sebuah case, ya, sebuah case. Post Enron World of SPEs, ya. SPEs itu Special Purpose Entity. Nih, SPE kalau di Indonesia, ejaan Indonesianya SPE. Special Purpose Entity. Suatu entitas yang didirikan untuk tujuan khusus, ya. Nah, ini yang terjadi pada Enron, yang terjadi pada kasusnya Enron, ya, di mana Enron itu adalah sebuah perusahaan pertambangan sebetulnya, ya, yang bergerak di bidang pertambangan. Dia sangat kinerjanya itu meningkat secara tajam, ya, meningkat secara tajam. Nah, tapi peningkatannya ini ternyata tidak diiringi dengan kinerja yang baik, ya. Nah, sehingga terlalu banyak kewajiban yang harus diselesaikan oleh si Enron ini, ya. Nah, sehingga kewajiban-kewajibannya ini banyak yang tidak bisa dilunasi, tidak bisa diselesaikan, sehingga kemudian perusahaannya diajukan untuk dipilotkan, ya. Nah, itu sekilas tentang Post Enron World of SPE, ya. Kita akan bahas di kelas secara lebih detail, secara lebih rinci terkait dengan apa yang terjadi pada Enron, ya. Namun secara garis besar Enron itu bisa bangkrut karena struktur pembiayaan yang tidak sehat, ya, struktur pembiayaan yang tidak sehat, ya. Baik, ini adalah klasifikasi yang kita dapatkan kalau kita membaca sebuah balance sheet, sebuah neraca, laporan posisi keuangan, ya. Istilah yang sekarang digunakan
bukan lagi balance sheet, tetapi financial position statement, ya, atau statement of financial position, laporan posisi keuangan, ya. Itu istilah yang digunakan sekarang untuk neraca. Ya, jadi istilah balance sheet itu istilah yang lama. Istilah yang baru adalah laporan posisi keuangan. Kalau kita perhatikan, laporan posisi keuangan ini terdiri dari 3 bagian besar, ya, 3 elemen besar. Di sana ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas, ya, ada ekuitas. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sisi dari kewajiban dan sisi dari ekuitas. Ya, jadi mahasiswa bayangkan yang kita akan bahas itu adalah tentang kewajiban dan ekuitas. Kalau rumus persamaan akuntansi kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Nah, ekuitas ini secara keseluruhan, ya, kewajiban dan ekuitas ini secara keseluruhan itu kita sebut dengan struktur pendanaan, ya, struktur pendanaan. Oke. Nah, di dalam kewajiban sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang current liabilities dan ada yang non current liabilities. Ya. Current liabilities berarti kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo, ya, dalam 1 tahun. Ya. Nah, di sini within 1 years, ya. Obligation whose settlement required use of current asset. Jadi pelunasannya menggunakan dengan current asset, ya. Dan dia akan jatuh tempo kurang dari waktu 1 tahun. Kebalikannya yang long term atau non current liabilities merupakan kewajiban yang jatuh temponya nanti lebih dari 1 periode. Ya, ini mungkin mahasiswa sudah paham. Ada pengukuran yang lain, ya. Ada yang kita sebut pengukuran dengan memisahkan antara operating liabilities dengan financing liabilities. Ya, nah ini kurang lebihnya sih sebetulnya sama, hanya istilahnya saja operating. Operating liabilities ini adalah kewajiban-kewajiban yang muncul akibat dari kegiatan atau aktivitas operasional perusahaan. Ya, obligation that arise from operating activities. Kalau yang financing ini obligation that arise from financing activities. Jadi kalau terkait dengan pendanaan, maka kita sebut financing liabilities. Ya. Tapi secara global begitu ya, yang lebih banyak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan periode waktu jatuh temponya, current liabilities atau non current liabilities. Oke. Nah, ketika kita bicara kewajiban, maka ada important feature, ya, important feature nih. Apa? Fitur-fitur yang penting, ya. Kalau kita bicara kewajiban itu ada fitur-fitur yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah term of indebtedness, ya. Term of indebtedness ini adalah periode waktu jatuh tempo, ya, periode waktu jatuh tempo, ya. Contohnya di sana kapan jatuh temponya, berapa bunganya berapa persen, ya, bagaimana pola pembayarannya, berapa yang harus dibayar, ya, semuanya itu adalah muncul di dalam kontrak pinjaman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, restriction, batasan. Jadi di dalam apa, liabilities ini nanti ada batasan-batasan, ya, terutama batasan on deploying resources and pursuing business activities. Jadi nanti ada batasan sejauh mana kita boleh menggunakan sumber daya. Ya, jadi kalau misalnya kita perusahaan nanti mengajukan pinjaman ke sebuah bank,
maka bank itu akan memberikan batasan-batasan, ya, bahwa asetnya, resource-nya itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah disepakati. Perusahaan harus menyisihkan sejumlah cash, ya, untuk menjamin bahwa pinjamannya nanti bisa dilunasi dan seterusnya. Ya, itu restriction. Ability and flexibility, ya, kemampuan dan fleksibilitas dalam pendanaan berikutnya. Ya, jadi kalau banknya sudah terlalu banyak pinjaman, tentu kemampuan untuk melunasi pinjamannya semakin kecil. Ya, makanya di dalam kontrak pinjaman itu nanti ada batasan-batasan. Ya, kira-kira kalau minjemnya 100 juta, maka perusahaan harus mampu menghasilkan profit berapa persen. Ya, itu ability dan flexibility. Ya. Obligation, ya, obligation, kewajiban, ya, kewajiban terhadap working capital, debt to equity, and other financial feature. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban apa yang harus diselesaikan, dilunasi oleh perusahaan ketika perusahaan ini akan melakukan pinjaman. Ya. Kemudian dilutive conversion feature, dilutive conversion feature. Ya. Jadi ada surat berharga yang memiliki fitur dilutive conversion. Dilutive conversion ini artinya surat berharga tersebut bisa dikonversikan, ya, bisa dikonversikan. Dilutive sendiri ini adalah sebuah pengertian ketika terdapat surat berharga yang bisa dikonversi menjadi bentuk lain, maka tentu saja earning per share perusahaan akan menurun. Ya, ketika earning per share perusahaan akan menurun, maka itu yang disebut dengan dilutif. Ya, nih. Kemudian prohibition, ya, prohibition ini adalah apa? Yang tidak boleh, ya, pembatasan-pembatasan, ya, pembatasan-pembatasan on disbursement such as dividend. Jadi dividen itu juga dibatasi pembayarannya, tidak bisa seenaknya begitu, ya. Yang jelas kalau perusahaan memiliki kewajiban kepada bank, maka kewajibannya harus dilunasi dulu. Kalau kewajiban sudah dilunasi, maka dividen bisa dibayarkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama bagian dari item-item yang ada di kewajiban yang memiliki karakteristik khusus, ya, yaitu yang pertama leasing. Ya, yang namanya leasing itu adalah perjanjian dua belah pihak, si lessor dengan si leasing, ya, di mana yang si lessor itu memberikan hak kepada si leasing untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh si lessor, ya, untuk suatu periode masa sewa. Ya, itu yang disebut sewa. Jadi yang paling gampang ya kendaraan, ya. Yang paling gampang itu kendaraan. Kalau kita punya kendaraan, ya, kita sewa kendaraan, ya, itu salah satu contoh dari leasing. Hanya sewanya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang.
Ya. Ada yang ketika selesai masa periodenya harus dikembalikan, ada juga nanti yang ketika selesai masa sewanya itu boleh dibeli. Ya, nah, itu karakteristik-karakteristik dari sebuah leasing. Bahasa Indonesianya sewa guna usaha. Ya. Nah, ketika kita melakukan transaksi leasing, maka ada yang namanya minimum lease payment. Ya. Ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh si leasing untuk si lessor. Ya. Jadi si leasing tadi yang lease itu kan yang user yang meminjam. Ya. Nah, yang meminjam ini harus membayar ke pihak yang memberi pinjaman atau si owner. Ya. Nah, itu kita kenal dengan istilah minimum lease payment. Oke. Okay. Lease accounting and reporting. Ya. Jenis leasing itu ada dua, capital lease dengan operating lease. Oke. Okay. Operating lease ini adalah sebuah sewa menyewa tanpa ada kriteria-kriteria khusus. Ya. Jadi ya kita sewa kendaraan 1 minggu ya sudah. 1 minggu kendaraannya disewa dengan nilai 10 juta. Kendaraannya dipakai, uang sewanya dibayar. Selesai. Setelah 1 minggu kendaraannya dikembalikan ke pemiliknya. Itu operating lease. Sewa operasi. Ya. Kalau misalnya jangka panjang, Pak, gimana? Bisa aja. Sewa sebuah kendaraan untuk masa waktu 3 bulan atau 3 tahun. Ya. Nanti setiap bulan dibayar biaya sewanya. Ketika periodenya sudah berakhir, kendaraannya dikembalikan kepada si pemilik. Itu operating lease. Sederhana sekali dan mudah. Ya. Nah, yang berbeda itu adalah yang capitalist, yang ini. Ya. Capitalist. Sewa guna modal. Sewa modal. Ya. Jadi, ketika capitalist, ini ada kriteria-kriteria khusus yang harus terpenuhi supaya bisa kita kategorikan sebagai capitalist. Ya. Yang pertama adalah lease transfer ownership of property to leasing by end of the lease term. Jadi pada akhir periode ada kemungkinan si leasing boleh memiliki aset tersebut ya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Atau yang kedua, lease contain an option. Ya. Jadi di dalam perjanjian sewanya itu ada sebuah opsi untuk to purchase ya, the property at a bargain price. Jadi kalau tadi sewa menyewa kendaraan, maka di dalam kontraknya itu nanti disebutkan bahwa ada opsi pilihan bagi si leasing untuk membeli kendaraan tersebut ya dengan harga yang bersaing ya at a bargain price. Artinya boleh ditawar ya, boleh ditawar. Kemudian yang ketiga, lease term is 75% or more of estimated life of the property. Jadi masa sewanya itu 75% atau lebih dari masa manfaat ekonomi dari aset tersebut. Ya.
Jadi kalau misalnya sebuah kendaraan diprediksi masa manfaatnya 5 tahun, ya, dan kita menyewa selama 4 tahun. Berarti kita menyewa 80% dari masa manfaatnya. 80% dari mana, Pak? Ya, 4 tahun dibagi 20. 4 tahun dikali 20, 20%. Ya, 4 tahun dikali 20%. Ya, atau yang keempat, ya, present value of rental and other MLP at beginning of lease term is 90% or more of the fair value of lease property. Jadi kalau kita hitung dengan nilai present value-nya, maka present value-nya itu adalah 90% atau lebih dari nilai properti yang disewa guna usahakan. Ya. Nah, kalau transaksi tersebut memenuhi salah satu kriteria ini, maka itu dikategorikan sebagai capitalist, sewa modal. Ya, ketika kita bertransaksi dengan kategori kapitalis, maka kita harus mencatat transaksinya di dalam neraca kita, baik sebagai aset maupun sebagai kewajiban. Ya. Kenapa mesti mencatat aset? Karena memang properti tersebut ada kemungkinan menjadi milik perusahaan. Ya. Sehingga kita mesti catat sebagai aset. Ya. Judul akunnya biasanya aset sewa. Ya. Aset yang disewa guna usahakan. Ya. Itu dicatat sebagai aset tetap. Ya. Tapi kita punya kewajiban untuk membayar biaya sewanya. Yang tadi minimum lease payment setiap bulan. Dan pembayaran ini ya harus kita catat di bagian kewajiban. Ya. Kalau misalnya mahasiswa punya sebuah perusahaan, ketika diminta untuk mencatat sebagai aset, ya pasti senang, ya pasti senang. Tapi ketika mencatat transaksi kewajiban, pasti nggak mau, ya pasti nggak mau. Nah inilah kenapa sewa leasing ini menjadi item yang sangat penting untuk kita pahami. Karena ada kemungkinan perusahaan itu nanti menyembunyikan informasi adanya transaksi sewa dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan fasilitas off balance sheet financing. Ya. Padahal tadi aturannya kalau itu adalah sebuah sewa modal, kita harus mencatat di aset dan juga mencatat di kewajiban. Nah, ketika mencatat aset mau, tapi ketika mencatat kewajiban tidak mau. Nah, disinilah peran kita untuk benar-benar memahami bagaimana transaksi sewa. Ya. Kalau sewa operasi gimana, Pak? Kalau sewa operasi tadi ya seperti biasa, ya setiap bulan bayar, nanti akhir periode kendaraannya, asetnya itu dikembalikan lagi kepada si pemilik. Tapi kalau sewa modal, biasanya nanti di akhir periode itu tidak dikembalikan, ya boleh dibeli tadi, ya tadi yang memenuhi empat kriteria tadi. Jadi kalau sudah memenuhi 4 kriteria, ya
itu kita kategorikan sebagai sewa modal. Ya, hanya saja kita mesti hati-hati kalau sewa modal seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian, nah ini adalah dampak dari adanya transaksi sewa. Ya, dampak adanya transaksi sewa. Impact of operating lease versus capital lease. Sebetulnya kalau operating lease sih tidak terlalu mempengaruhi perusahaan. Ya, dia hanya akan mempengaruhi karena beban perusahaan itu lebih tinggi karena harus membayar sewa. Mereka harus mencatat beban sewa. Ya. Nah, tetapi kalau capitalis inilah yang akan nanti menyebabkan dampak yang cukup mempengaruhi kinerja dari perusahaan, khususnya kinerja dari kewajiban perusahaan. Ya. Operating lease understate liabilities. Ya. Jadi kalau kita melakukan mencatatnya sebagai transaksi sewa operasi, ini akan menyebabkan kewajiban perusahaan itu understate. Karena memang kita tidak mencatat bahwa kita memiliki kewajiban. Ya. Nah, sehingga improve solvency ratio. Ya. Jadi akan meningkatkan rasio solvabilitas perusahaan. Artinya kemampuan perusahaan, ya, perbandingan antara debt to equity perusahaan itu akan semakin meningkat. Ya. Nah, di satu sisi memang ini menguntungkan bagi perusahaan. Tapi itu kalau perusahaan mencatatnya sebagai operating lease. Ya. Operating lease understate asset. Ya. Karena memang kita tidak boleh mengakui sebagai aset kita kalau operating lease. Karena kita tidak mencatat sebagai aset, maka ini improve return on investment ratio. Ya, meningkatkan rasio ROI, ya, tingkat pengembalian investasi. Karena memang kalau transaksi operating lease itu tidak akan banyak mempengaruhi, ya, berbeda dengan yang capital lease. Ya. Operating lease delay expense recognition. Ya. Jadi pengakuan dari beban sewa ini akan terdelay, ya, akan terdelay karena biasanya beban sewanya itu nanti akan diakui di akhir periode, ya, di akhir periode, sehingga menyebabkan overstate income in early term, ya, karena pembayarannya di akhir, di awal-awal laba perusahaan kelihatan akan tinggi, tetapi kemudian akan understate di akhir periode. Ya, nah ini dapat juga menyesatkan bagi si pembaca laporan keuangan. Ya. Operating lease understate current liabilities by ignoring current portion of lease principal payment. Ya. Nah ini, jadi understate current liabilities. Jadi akan tercatatnya lebih rendah, ya, karena kita memang tidak akan mencatatnya di current liabilities. Padahal kita punya kewajiban, ya, kan, karena kita harus mencatat sebagai expense. Jadi sebetulnya kita punya kewajiban, tapi kewajiban itu tidak tercatat di current liabilities. Ya. Operating lease include interest with lease rental. Ya, jadi di dalam biaya sewa untuk operating lease itu sudah termasuk di dalamnya adalah bunga, ya, bunga. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara bunga dengan nominal pokoknya.
Ya. Ini contoh dari operating list to capital list. Ya, bagaimana kita mengconvert yang tadinya operating list menjadi capital list. Ya, karena tadi operating list ini bisa menyesatkan. Ya. Sehingga kita mesti mempresent value-kan nilai dari operating list. Kalau itu jangka waktunya panjang. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Restate financial statement after convert operating list to capital list. Ya. Nanti kita akan bahas di kelas secara lebih lanjut. Nggak sama penjelasannya. Berikutnya adalah post retirement benefit. Ya, ini bagian juga dari analisis aktivitas pendanaan. Ya. Jadi di dalam kewajiban perusahaan ada yang namanya post retirement benefit. Kewajiban untuk manfaat purna karya. Gampangnya ini adalah perusahaan itu harus membayar pensiun, ya, dana pensiun kepada karyawannya ketika karyawannya sudah tidak lagi bekerja. Pensiunnya ini dibayarkan nanti setiap bulan. Ya. Sebelum pegawai tersebut pensiun, maka kita harus mencadangkan. Ya. Kita harus mencadangkan berapa nilai yang nantinya menjadi kewajiban perusahaan ketika pegawainya nanti pensiun. Ya. Jadi ada nanti namanya program manfaat purna karya. Itu bagian dari kewajiban perusahaan. Ya. Nah ini, ya. Jadi ketika perusahaan ini menyelenggarakan atau menyisihkan dana pensiun, maka nanti mereka harus mencadangkan berapa kira-kira yang harus dibayarkan kepada pegawai setelah pegawai tersebut pensiun. Ya. Dan pegawai boleh memilih, ya, boleh memilih program yang diikutinya. Apakah mau manfaat pasti, defined benefit, atau iuran pasti, defined contribution. Ya. Jadi ada dua jenis manfaat pasti atau iuran pasti. Dari istilahnya saja kita sudah bisa tahu kalau manfaat pasti berarti manfaatnya yang pasti. Ketika nanti kamu pensiun, kita sudah dijanjikan untuk mendapatkan sejumlah tertentu. Ya. Kalau manfaatnya pasti, iurannya berarti tidak pasti. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Walaupun lebih banyak bertambahnya. Ya. Sebaliknya kalau iuran pasti, iurannya sudah pasti. 1 bulan 100.000 misalnya. Tapi manfaatnya, nah ini manfaatnya bisa berubah-ubah, berganti-ganti, berbeda-beda. Itu. Nah, ini terkait dengan pensiun. Yang jelas di kewajiban pensiun ini perusahaan harus mencadangkan, ya. Perusahaan harus mencadangkan berapa yang menjadi kewajiban perusahaan. Ya. Kalau kita dari sisi perusahaan tentu akan berpikir mencadangkan minimal saja, ya. Kita mencadangkan yang minimal saja. Tapi kalau dari sisi karyawan, mereka menginginkan perusahaan itu mencadangkan secara maksimal, gitu. Kenapa perusahaan tidak mau mencadangkan secara maksimal?
Kalau mencadangkannya sudah secara maksimal, tentu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memiliki pinjaman dari perusahaan yang lain, ya, memiliki pinjaman dari bank yang lain. Kenapa? Karena kewajibannya sudah terlalu tinggi, ya. Kewajibannya tinggi karena harus mencadangkan untuk kewajiban pensiun, ya. Nah, ini adalah ilustrasi-ilustrasi kalau kita nanti mengikuti program dana pensiun, ya. Ini ada beberapa istilah, ya. Ada beberapa istilah yang related dengan post retirement benefit. Yang jelas kita dari sisi analis, ya, kita kan sebagai analis nih, analis laporan keuangan, ya. Kita mesti tahu bagaimana proses bisnis dari program dana pensiun ini, ya. Yang tadi yang saya sampaikan, bahwa perusahaan itu harus mencadangkan dana pensiun. Berapa yang harus dicadangkan, ini harusnya dihitung, ya. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Walaupun dari sisi perusahaan tentu menginginkan ya tidak usah terlalu besar, ya, tidak usah terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar ya perusahaan rugi, ya, perusahaan rugi. Dia nggak bisa pinjam ke bank karena kewajibannya sudah terlalu banyak, ya. Kalau terlalu kecil, ya, kalau terlalu kecil gimana? Kalau terlalu kecil nanti dikomplain oleh para pegawainya, dikenakan penalti oleh regulator, ya. Kalau di Indonesia tuh ada Dinas Tenaga Kerja, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Siapa-siapa perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang peraturan ketenagakerjaan dikenakan sanksi, ya. Nah, sehingga kita memang perlu secara cermat menghitung berapa dana pensiun yang harus dicadangkan oleh perusahaan, ya. Nah, istilah-istilah yang ada di buku ini memang istilah yang digunakan di Amerika, ya, digunakan di Amerika, bukan istilah yang digunakan di Indonesia. Tetapi secara prinsip tadi yang saya sampaikan, ketika kita menganalisis post retirement benefit, maka yang harus diperhatikan adalah tadi, ya, bahwa cadangannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Mereka harus menghitung berapa jumlah penduduk Indonesia, ya, yang angkatan kerjanya itu ada berapa juta orang, ya, tingkat kematian itu berapa persen, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berapa cadangan dana pensiun yang harus dicadangkan oleh perusahaan, ya. Kalau penduduk Indonesia ini kan sekarang jumlahnya cukup banyak, ya. Kita mendapatkan bonus penduduk yang luar biasa, sehingga di sisi lain kemiskinan itu masih mendera, ya. Pendidikan belum merata, sehingga orang yang usianya baru 18 tahun, ya, bahkan ada yang baru 16 tahun, itu sudah masuk dunia kerja. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang usianya 50 tahun sudah pensiun, ya. Nah, ini sangat sangat mempengaruhi sekali berapa cadangan dana pensiun yang harus kita cadangkan.
Baik, saya rasa itu dulu untuk materi analisis aktivitas pendanaan pertemuan yang keempat, eh, bagian yang pertama. Nanti kita akan lanjut dengan video bagian yang kedua, karena masih ada materi lagi, ya. Dan eh, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.